Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hidup untuk mendorong. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Bangsa kita juga tidak seperti yang dibayangkan oleh pemimpin pendiri bangsa ini ya. Seperti inilah kasus yang terakhir, ada seorang keturunan Arab menghina etnis Arab ya. Ini ada beritanya di Gala Media ya. Gala Media, saya bacakan ya. Penulisnya Diki Aditya, wartawannya 16 Januari. Berarti hari ini tahun 2022. Zain Assegaf itu alias Habib Kribo dituding ya, telah menghina bangsa Arab. Karena tudingan menghina bangsa Arab itu, dia kemudian mendapat kecaman yang luas ya. Hal itu membuat sejumlah pihak berang kepada Habib Kribo, khususnya orang keturunan Arab. Ini kan Habib Kribo ini keturunan Yaman ya, Arab juga itu, menghina etnis Arab. Jadi sebenarnya dia itu agamanya apa sih? Si siapa itu? Habib Kribo itu, dia orang Arab menghina Arab. Terus ada respon ya dari ex mantan diplomat PBB namanya Anis ya. Prince Dace, bacanya apa ya? DACHE, mengancam bakal menyeret Habib Kribo ke jalur hukum jika Habib Kribo itu tidak memberikan semacam klarifikasi ya atas pertanyaan yang menghina itu. Nah, setelah berhari-hari ramai di media sosial, Habib Kribo pun akhirnya angkat bicara. Dia juga ngeri rupanya, takut orang semakin salah paham ya. Ia pun menyatakan video tersebut merupakan potongan atau tidak tersampaikan secara utuh. Nah, itu biasa ya, klarifikasi. Padahal kalau apa yang kita ucapkan sudah masuk ruang-ruang publik, itu bersifat otonom ya. Orang berhak ya menafsirkan sesuai dengan persepsi masing-masing. Video atau ucapan itu yang mungkin penafsiran itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si narasumber atau yang pembuat video atau orang yang membuat pernyataan itu. Makanya perlu hati-hati ya. Habib Kribo mengklarifikasi bahwa pernyataan itu tidak ditujukan kepada bangsa Arab, melainkan kepada orang tertentu. Saya dengar videonya ya, luar biasa itu. Jadi ya namanya klarifikasi kan, membela diri sebenarnya. Kemudian saya ingin menanggapi hiruk pikuk, ada satu konten TikTok saya lupa namanya, kemudian menuduh saya menghina etnis Arab, ujar Habib Zain Assegaf dalam tayangan video dikutip Minggu 16 Januari 2022. Habib Kribo mengungkapkan bahwa konten video soal pernyataannya terkait etnis Arab yang diunggah pengguna TikTok itu telah dipotong. Iya, kalau TikTok kan 1 menit ya, mau nggak mau dipotong. Ia menyatakan sikap dirinya terkait etnis Arab tersebut merespon pernyataan Habib Bahar Smith dan Fahmi Al-Qadiri yang merendahkan bangsa Melayu dan pribumi Indonesia. Ya, ucapan-ucapan Habib Habib Bahar ya, Habib Kribo terkait dengan pandangan dia terhadap etnis Arab, tentu tanggung jawab dia sendiri dan tidak bisa dilemparkan kepada orang lain ya. Anda memotong pembicaraan saya, sikap saya itu untuk merespon dari Bahar dan sama si Al-Qadiri itu yang mengatakan etnis Melayu atau pribumi di sini kalau tidak ada orang Arab menyembah pohon dan tidak berbaju, ungkapnya. Pernyataan soal etnis Arab tersebut, lanjut Pak Habib Kribo, dimaksudkan
ingin menegaskan bahwa bangsa Melayu tidak lebih rendah dari bangsa Arab. Nah, ini yang menjadi perhatian saya. Saya ingin mengatakan bahwasanya bangsa Melayu tidak lebih rendah dari bangsa Arab. Ia pun mengklarifikasi etnis Melayu jauh lebih beradab dari bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad muncul. Bangsa Melayu punya martabat jauh lebih beradab dari bangsa Arab sebelum ada Nabi itu. Bangsa Arab sebelum ada Nabi itu jahiliyah. Nah, itu masalah lagi nih ya. Masalah lagi, ya sudahlah, editornya Diki Aditya. Kita lihat sekarang respon dari yang lain ya. Nah, terus Habib Kribo ini kelakuannya kemudian mendapatkan respon ya, atau sentilan dari Gus Umar, salah satu tokoh di NU. Jadi Habib Kribo ini di TikTok kelihatan menaiki sebuah mobil bak terbuka sambil menyampaikan orasi. Dalam orasi yang tampak dari gambar itu kita lihat ya, beberapa orang yang memakai baju batik di sekitar mobil yang dinaiki Habib Kribo. Terus apa omongan Habib Kribo di mobil terbuka itu sambil bawa mic, ada toaknya itu di kiri kanan dia. Ya nggak banyak ya, segala bentuk apapun yang ingin mengganggu NKRI kita lawan. Negeri ini bukan hanya dipimpin oleh satu kelompok suku atau satu kelompok agama, jadi tidak ada yang punya hak di sini mewakili mayoritas atau minoritas. Itu tidak ada. Kita semua sama, ujarnya dikutip Galamedia. Negeri ini bukan hanya mengayomi satu agama. Negeri ini negeri republik, bukan negeri agama. Kribo juga mengatakan siapapun yang melecehkan agama di NKRI harus kita lawan. Ini omongannya ya kita hargai ya omongannya ya, dalam orasi yang masanya nggak ada. Aksi yang dilakukan Habib Kribo kemudian mendapat komentar menohok dari salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Umar. Masanya atau pengikutnya cuma seupil. Ini orang emangnya pengen terkenal doang, isunya selalu intoleransi. Ujarnya dikutip Galamedia dari Twitter Umar @Umar_Hasibuan75 Minggu 16 Januari. Lebih lanjut, Gus Umar juga memberi tamparan keras bagi Kribo yang telah menghina bangsa Arab. Padahal yang dia lakukan adalah intoleransi dengan menghina bangsa Arab. Orang kayak Kribo ini cocoknya dipanggil apa sob, tandasnya susah ya. Jadi orang Indonesia ini isinya apa, macem-macem aja ya. Kita lihat ya komentar yang lain soal Kribo ini, makin seru. Dia waktu itu lari terbirit-birit ya, waktu debat sama Egy Sujana di situs Kalam Kristus itu, yang moderatornya seorang pendeta Johannes ya. Setelah dia bilang ke siapa, Egy Sujana, bahwa Quran ini salah, Egy Sujana marah dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yaitu ucapan hewan ya, nama hewan kepada siapa itu, kepada Kribo. Dan di balik kamera kelihatannya ada insiden kecil ya antara Egy Sujana dengan Kribo. Dia lari nggak kuat ya menahan gempuran dari Egy Sujana yang mengatakan Kribo itu adalah goblok. Masya Allah. Aduh, Masya Allah Indonesia kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Teman-teman semua, khusus anak-anak muda ya, penonton viewers pesantren Jolali, kejarlah impianmu dan kejarlah impianmu yang jauh, sejauh semesta ya.
Kalau kata Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit. Kalau cita-citamu masih setinggi Gunung Semeru, gunung paling tinggi di Jawa, maka cita-citamu masih terlalu rendah. Kejarlah cita-citamu, kejarlah impianmu. Tahun 2021 sudah berlalu, saya sudah mengejar impian saya, yaitu melampaui PewDiePie yang punya 4.400 video, dan saya sudah melampauinya 4.400 video. Dan satu tahun 2021 kemarin jumlah video yang saya target minimal 1.000 dalam satu tahun, dan kemarin alhamdulillah tercapai 1.300, dan alhamdulillah sudah tercapai. Sekarang umur saya 60 tahun lebih, 6 bulan, September, Oktober, November, Desember, Januari, 60 tahun 5 bulan. Mungkin ya Allah memberikan umur yang terakhir sampai 63 seperti Rasulullah, masih ada 2,5 tahun lagi. Dan tahun ini insya Allah saya akan mengejar impian saya, menghafal Quran 10 juz tahun ini, jadi sampai 63 itu kira-kira 30 juz. Doakanlah ya, saya bisa mengejar impian saya yang jauh, menghafal Quran di usia senja. Di usia senja umur 58 saya belajar bahasa Arab. 1,5 tahun saya tinggalkan kampung ini, saya kejar impian itu. Umur 58 juga, 59 ya, umur 59 saya belajar bahasa Inggris 6 bulan, 5 bulan di Pare, Kediri, kampung Inggris di Pare. Saya tinggalkan kampung ini, Parung. Saya kejar impian saya. Dan sekarang tahun 2022 saya akan mengejar impian saya. 1, membangun masjid 6 syuhada pesantren Tahfiz Al-Quran Ojo Lali yang pertama, dan membangun sumur mungkin 5 lagi atau 6, jadi 2 sumur wakaf, sumur yang ke 22, 23, 24, 25, 26 sumur wakaf sumur, dan mungkin gerobak untuk masyarakat 10 ya, gerobak yang ke 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Kemudian untuk pribadi saya menghafal Quran yang 30 juz dalam waktu 2,5 tahun atau 3 tahun, dan insya Allah target tahun ini 2022 saya akan mengejar impian saya yang jauh, yang tinggi, yaitu menghafal Quran 10 juz satu hari, antara setengah halaman sampai 1 halaman, dan nanti saya setorkan di channel pesantren Ojo Lali, insya Allah. Jadi janganlah mengejar hanya UMP, upah minimum provinsi, atau UMR, upah minimum regional. Masing-masing manusia, masing-masing kita memiliki energi besar, energi raksasa yang terpendam, yang masih tidur, dan Allah menciptakan energi yang besar itu. Kewajiban kita untuk mengaktualkan energi itu, menembus batas-batas yang kita pikirkan. Insya Allah bisa ya, insya Allah. Kita harus menempuh target-target tinggi, mengambil resiko yang tertinggi dalam hidup ini untuk mencapai prestasi-prestasi dan amal soleh yang tertinggi dalam hidup yang hanya sedetik. Saya mengajak teman-teman semua
untuk satu, kejarlah impianmu. Dua, raihlah mimpi-mimpimu. Dan ketiga, hamparkanlah sayap-sayap harapanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Selamat mengejar mimpi-mimpimu. Ada di belakang, di kolong meja kali. Nyari Umi kok nanya bapak. Oke, serius ya. Jadi rupanya saya ditakdirkan tidak untuk serius. Umi dicariin anakmu. Mi, bapak, Pak, Umi di mana? Aku bilang di belakang. Nggak ada. Oh, sini kolong meja. Anakmu, teh nyari kamu. Tumben. Ya udah ya, saya muat. Saya ingin membangun untuk ekonomi YouTube, penghasilannya 100 juta sebulan. Sekarang masih di bawah 10 juta. Insya Allah ya. Allah nanti memberikan jalan-jalan ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, siapa yang memelihara hubungan-hubungan baik dengan Allah, melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan melaksanakan perintah-perintah dan menghindarkan larangan-larangannya, wa yarzuqhu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah akan memberikan makhrajan, way out, jalan keluar, makhrajan, jalan keluar, dan solusi-solusi min haitsu la yahtasib, dari wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga. Ya udah, opo iku dah, dan opo iku ditaruh situ. Iya, taruh situ. Masih ya. Siapa sih Ridwan? Iya. Oh ya. Maklum. Ya udah gitu ya. Rekaman di jalan banyak gangguan. Tapi saya serius loh. Kejarlah impianmu yang paling jauh sampai di batas atau di tepi semesta. Saya Yudi Pramukoto dari para youtuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.